Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya dalam pendidikan. Ya, ini penting karena dunia pendidikan kita saat ini tidak lepas dari teknologi informasi ya, dan komunikasi. Gitu. Ini abad 21 ya, abad milenial ya, yang dicirikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat gitu ya. Sehingga siapapun yang bergerak di dunia pendidikan juga tidak akan lepas dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Ini sudah menjadi kesayaan bahwa ya kita semua yang menekuni dunia pendidikan juga ya tidak bisa tidak mesti harus ikut perkembangan ini gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kemudian teknologi informasi ini kita manfaatkan ya untuk dunia pendidikan. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui ya. Ya, sebelumnya mari kita pahami dulu tentang apa itu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, yang pertama ini teknologi informasi. Ini yang berkaitan dengan sarana prasarana, ya, baik perangkat lunak maupun perangkat keras ya. Nah, yang semua itu merupakan suatu sistem dan metode yang kita gunakan untuk memperoleh, membuat kode-kode, coding-coding ya atau sandi, kemudian mengkomunikasikan, mengolah, menafsir, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan. Apa yang terkait dengan konteks ini, konteks kegiatan memperoleh, kemudian mengkoding, mengkomunikasi, dan seterusnya, nah, itu adalah konteksnya adalah data. Ya. Nah, jadi data-data yang ada gitu ya, yang ya karena ini pendidikan ya, data-data yang terkait dengan dunia pendidikan itu bagaimana diperoleh, bagaimana dilakukan kode itu, coding, kemudian dikomunikasikan, diolah, diinterpretasikan, disimpan, diorganisasi ya, dikelola ya, dan kemudian bagaimana digunakan sehingga data itu menjadi bermakna ya dan dapat disebarluaskan secara luas ya dengan kecepatan yang tinggi ya. Ini teknologi informasi ya. Nah, bentuk nyatanya ya komputer, handphone ya. Ini bentuknya apa? Perangkat-perangkat teknologi informasi gitu ya. Nah, sehingga dengan perangkat-perangkat teknologi informasi itu data yang begitu banyak gitu ya, begitu kompleks ya. Nah, itu bisa diperoleh dengan mudah ya, dapat disebarkan, digunakan, dikelola dengan mudah ya. Nah, sehingga data itu betul-betul menjadi bermakna ya, bermanfaat ya, punya kemanfaatan ya, yang itu juga bisa didiseminasikan, disebarluaskan ya dengan cepat begitu. Nah ini teknologi informasi ya. Nah ya ini semua adalah produk ya teknologi informasi ini ya, produk yang memudahkan kita untuk menjalankan tugas-tugas kita di dunia pendidikan gitu ya. Nah, sehingga ini bukan menjadi tujuan kita untuk perangkat ini bukan menjadi tujuan tapi menjadi alat saja gitu ya. Menjadi alat saja, perangkat yang memudahkan kita gitu ya. Nah, sehingga fokus kita bukan pada perangkatnya, tapi bagaimana menggunakan perangkat ini untuk memudahkan kita menjalankan tugas gitu ya. Nah, dengan perangkat-perangkat teknologi informasi ini kita ya, sekarang ya lebih mudah ya. Anda mengerjakan tugas ya, dengan komputer ya, lebih mudah, lebih cepat ya, lebih efisien ya. Nah, berbeda dengan dulu misalnya yang masih menggunakan mesin ketik ya, itu kan ya dari sisi bagaimana mengolah datanya saja sudah kesulitan sendiri ya. Mengolah data statistik dengan mencatat data statistik dengan mesin ketik gitu. Itu kan luar biasa, butuh ketelatenan ya, kesabaran ya, tekunan gitu ya. Kalau sekarang kan memasukkan atau mencatat data statistik kan tinggal di entry saja ya ke program komputer ya. Kemudian setelah entry data langsung diklik ya nanti sudah keluar hasil statistiknya ya. Nah ini intinya kita memudahkan kita untuk mengelola data ya dan memanfaatkan data itu ya sehingga lebih bermanfaat dan lebih cepat ya. Ini teknologi informasi.
Nah, berikutnya adalah teknologi komunikasi ya. Ini ya, terkait dengan sarana prasarana, struktur kelembagaan dan nilai-nilai sosial ya. Ya, kalau ini sudah apa terkait dengan lebih ke penyebarannya ya, ke publikasinya gitu ya. Kalau tadi ke produksinya gitu, dengan perangkat-perangkat yang ada ya, dengan software ya. Ini sudah lebih banyak ke penyebaran ya. Nah, teknologi komunikasi terkait dengan sistem dan metode yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mempertukarkan, ya, kemudian menyebarkan ya, informasi ya, sehingga terjadi pemahaman atau persamaan persepsi dan atau tindakan ya. Ini sudah lebih ke arah hubungannya dengan pihak luar ya, eksternal ya. Nah, jadi ke arah diseminasi informasi ya, penyebaran informasi gitu ya. Ini sudah menyangkut khalayak yang lebih luas lagi ya. Nah, misalnya ya radio, televisi, film ya ini media-media komunikasi ya. Media-media komunikasi yang ya punya jangkauan yang luas ya, yang ya, khalayaknya bisa sangat heterogen ya. Ini. Sehingga informasi itu bisa mudah diterima, mudah dipahami oleh khalayak yang begitu majemuk gitu ya. Sehingga khalayak itu bisa menerima informasi yang disebarkan melalui perangkat-perangkat ini ya. Kemudian sehingga menjadikan masyarakat punya pemahaman yang ya relatif lama ya terhadap sebuah informasi. Gitu. Ini teknologi komunikasi. Nah, antara teknologi komunikasi dan informasi ini bisa disinergikan ya, sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi ya, yang sering di masyarakat kita disingkat dengan TIK gitu ya. Nah, dua komponen ini berinteraksi ya, sehingga kemudian ya menjadi sebuah sistem yang saling mendukung dan ini untuk dunia pendidikan sangat memudahkan ya, memberi kemudahan untuk penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, mengapa kita penting untuk menggunakan teknologi informasi ini di dunia pendidikan? Ya, ada berbagai hal ya yang menjadi faktor pendorong ya, mengapa TIK itu penting ya bagi dunia pendidikan. Ya, tidak lain adalah berbagai kebutuhan ya yang mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan kebutuhan normatif ini, normatif ya. Yaitu ya, kebutuhan akan perluasan dan pemerataan pendidikan ya. Artinya karena kesenjangan pendidikan di negara kita ini begitu tajam ya, sehingga kebutuhan untuk memeratakan pendidikan itu adalah kebutuhan yang menjadi norma ya, normatif ya, yang memang sudah seharusnya begitu ya, harus dipenuhi gitu. Nah, sehingga dengan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa mendorong ya kebutuhan ini bisa terpenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya tentu dengan dukungan perangkat-perangkat yang mesti disediakan ya oleh negara ya, oleh pemerintah ya, sehingga perluasan dan pemerataan pendidikan ini menjadi bisa terpenuhi ya bagi sebuah kalangan masyarakat. Ya. Kemudian juga kebutuhan mutu pendidikan ya. Ya ini juga kebutuhan normatif ya. Ini menjadi agenda penting bangsa Indonesia ya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan ya. Sehingga dengan TIK ya, ini diharapkan juga akan bisa mendorong ya, membantu ya, memenuhi kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan ya. Ya karena dengan TIK kemudian ini berbagai informasi ya tentang dunia pendidikan ini akan bisa lebih mudah diakses ya oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Kemudian juga untuk penyempurnaan sistem pendidikan ya. Ya. Nah, sistem pendidikan sekarang sudah mulai dengan menggunakan banyak sistem digital gitu ya. Nah, sehingga sistem akan semakin lebih sempurna ya dengan menggunakan TIK ini ya. Nah, hampir semua sekarang sudah berbasis TIK ya. Data-data pendidikan ya itu semuanya hampir ya berbasis TIK gitu ya. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat ya. Dengan TIK masyarakat akan lebih mudah memberi kontribusi gitu, berpartisipasi dalam pendidikan gitu ya. Nah, masyarakat punya
potensi apa misalnya itu. Nah, itu bisa disalurkan melalui media TIK ini ya. Misalnya menemukan sesuatu yang baru, inovasi ya di bidang pendidikan ya, atau misalnya model pembelajaran gitu ya. Nah, itu bisa kemudian dipublikasikan ya, disebarluaskan ya melalui alat-alat atau perangkat TIK ini ya. Nah, pemerintah misalnya membutuhkan model itu, wah tinggal menghubungi ya yang bersangkutan ya, nah, kemudian diadopsi mungkin oleh pemerintah ya, dan kemudian bisa digunakan untuk membantu ya pemerintah dalam rangka mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif gitu ya. Kemudian interaksi pendidikan dengan dunia pembangunan. Ini juga TIK akan lebih memudahkan kita untuk mencari keterhubungan, keterkaitan ya, antara dunia pendidikan dengan dunia di luarnya ya, termasuk dengan proses pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh negara kita ya. Karena TIK ini menyediakan berbagai data dan informasi ya yang penting ya untuk mendorong pembangunan ya. Pihak-pihak yang membutuhkan data-data penting untuk melakukan suatu pembangunan tertentu bisa mengambil data dari TIK ini. Gitu ya. Kemudian juga peningkatan efektivitas dan efisiensi ya jelas ini ya. TIK itu sangat punya sumbangan yang berarti ya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi. Gitu. Ya kalau dulu kita mengolah data manual ya, sekarang dengan TIK sudah tidak manual lagi ya. Tinggal masukkan data, aplikasi sudah tersedia ya, kemudian tinggal klik ya sudah ya. Hasil dari analisis data itu sudah bisa dilihat ya, tinggal memaknai saja gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis itu sudah banyak dibantu ya oleh adanya TIK ini. Gitu. Nah, kalau dulu kita menghitung statistik ya, wah dengan rumus-rumus ya yang panjang sekali gitu. Nah, sekarang tinggal masukkan data dengan aplikasi di komputer, tinggal klik ya langsung keluar tadi hasilnya sudah keluar ya hasil analisis datanya gitu ya. Nah, jadi ini TIK bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi gitu ya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan komparatif ya. Artinya ini kebutuhan yang bagi bangsa Indonesia ini biar punya daya saing gitu ya. Kebutuhan daya saing ya terhadap negara lain ya. Nah, negara-negara di luar Indonesia ini daya saingnya sudah pada posisi mana ya, dan kita di posisi mana ya. Maka kebutuhan untuk meningkatkan daya saing inilah ya yang menjadikan TIK ini penting ya. Nah, misalnya kita lihat di RRC ya, ini situasinya. Ini misalnya 2 saluran TV siaran 31 jam per hari ya. Ini berarti satu TV satu hari 15 jam ya, 15,5 jam ya tayang gitu ya. Nah, terus juga 36 stasiun relay, kemudian 40 stasiun TV provinsi, ada 1.550 pusat pendidikan, ada partisipan 1,8 juta guru dan juta wah ini ya karena RRC negara besar ya, sehingga ini apa ya skupnya juga wah, secara kuantitas juga besar ya. Tapi ini menggambarkan bahwa RRC memang daya saingnya sudah tinggi ya. Negara yang lain ya ini negara tetangga kita Malaysia ini sejak tahun 1969 ini sampai sekarang ya itu sudah menyiarkan siaran-siaran di radio dan televisi itu dalam 3 bahasa. Dalam 3 bahasa ya. Sejak tahun 69. Nah, saya pun belum lahir ya. Malaysia sudah menyiarkan siaran-siaran 3 bahasa ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggris ya. Dan bahasa bahasa Mandarin ya. Mandarin ya. Ini sudah luar biasa ya Malaysia ya. Apalagi sekarang ya dengan perkembangan teknologi informasi yang mutakhir, tentu Malaysia sudah jauh dari ini ya. Nah, saya pernah bertemu dengan salah seorang guru dari Malaysia ya dalam sebuah seminar internasional ya. Itu dia bercerita ya. Dia guru SD ya. Dia bercerita bahwa di Malaysia sekarang itu setiap anak SD itu sudah dalam belajar itu sudah menggunakan handphone dan handphone yang
terbaik ya, atau tercanggih ya, atau paling mutakhir lah gitu ya. Nah, itu sudah menggunakan handphone ya, perangkat aplikasi handphone ya. Nah, tapi handphone itu milik sekolah ya. Jadi sekolah lah yang memberi fasilitas kepada setiap siswa untuk menggunakan handphone itu. Nah, jadi ketika siswa masuk sekolah, nah, nanti akan dipinjami satu-satu handphone itu ya. Yang di dalamnya banyak aplikasi yang mendukung pendidikan ya. Nah, sehingga selama pembelajaran handphone itu dipakai oleh siswa. Tapi nanti begitu pulang nanti dikembalikan lagi ke pihak sekolah ya, jadi tidak dibawa pulang ya. Nah, itulah gambaran bagaimana Malaysia di dunia pendidikannya seperti itu ya. Nah, ini dalam rangka untuk kebutuhan komparatif ya, daya saing ya. Jadi bagaimana kita tidak tertinggal ya dari negara-negara lain ya dalam hal daya saing ini ya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan antisipatif ya, karena masa depan ini masa depan yang akan banyak diwarnai oleh pengaruh-pengaruh informasi. Maka menjadi keniscayaan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini juga harus ya dimanfaatkan di dunia pendidikan ya. Ya, informasi menjadi panglima kira-kira ya. Masa ini ya akan siapa yang banyak berperan di dunia informasi ya dialah yang akan bisa mengantisipasi kehidupan negara bangsanya ya untuk ke depannya. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, kemudian juga kebutuhan ekspresi ya. Nah, ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini TIK punya peran di sini ya. Kebutuhan untuk ekspresi ya. Ya kehidupan saat ini budaya konsumerisme ya, ke budaya hedonistik ya. Ini ya banyak menggejala gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga banyak tenaga yang kenal ya yang berpengetahuan ya itu juga minim ya. Sementara di luar kehidupan glamor itu menggejala ya, tapi di sisi lain juga pengetahuan para tenaga kerja kita masih minim gitu ya. Sehingga ya kemudian mereka biasanya mengekspresikan ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya ya dengan cara-cara ya sesuai dengan yang mereka pahami gitu ya. Sehingga kebutuhan ekspresi ini kemudian ditopang oleh teknologi informasi ini gitu ya. Ya praktisnya misalnya sekarang siapapun bisa ya mengekspresikan diri di dunia maya misalnya ya, karena perkembangan teknologi komunikasi informasi ini kemudian melahirkan dunia baru gitu, dunia maya gitu ya. Nah, semua orang bisa berekspresi di dunia maya ya. Nah, kalau pihak masyarakat yang masih rendah tingkat pengetahuannya ya, nah, kemudian berekspresi di dunia maya, nah, itu nanti semakin lama akan semakin mulai beradaptasi dengan dunia maya ya. Nah, disitulah pengaruh-pengaruh akan mudah ya. Nah, sehingga dunia maya ini ya sebagai hasil produk teknologi informasi ya itu akan menjadikan orang berhadapan pada dua sisi gitu. Satu sisi bisa jadi dia akan semakin memperoleh banyak pengetahuan ya dan akan ekspresinya akan semakin baik ya, semakin berkualitas ya, atau sebaliknya ya dengan berinteraksi dengan di dunia maya ternyata yang lebih banyak serap adalah hal-hal yang negatif misalnya ya, nah, maka akan semakin ya tidak baik ya ekspresi dirinya di dunia maya itu gitu. Nah, sehingga bisa beribarat pada ya misalnya nih demokrasinya menjadi bukan demokrasi yang partisipasif ya, tapi demokrasi yang primordial ya, yang lebih banyak menonjolkan hal-hal yang sifatnya primordial ya, yang kepentingan sempit ya, identitas ya keagamaan, kesukuan ya, kedaerahan ya, itu yang akan lebih banyak muncul ya. Nah, ini ya nanti menjadi tantangan bagi demokrasi ya, karena hal-hal yang sifatnya primordial yang lebih banyak ditonjolkan gitu ya. Ya bukannya tidak boleh, tapi kalau kemudian terlalu menonjolkan primordialisme ini ya, akan bisa mengganggu ya keharmonisan kehidupan kita bersama gitu ya.
Nah, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan deklaratif ya. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya harapan ya, cita-cita ya, hasrat keinginan gitu ya. Nah, TIK ini punya dampak ya terhadap kebutuhan deklaratif ya. Nah, sekarang anak-anak dengan mengenal TIK ya, mereka sudah punya harapan-harapan, cita-cita yang jauh berbeda ya dengan dulu masa-masa saya, era-era saya. Nah, dulu zaman saya ya, tidak ada yang punya harapan cita-cita menjadi seorang ahli TIK ya. Ya kalau dulu ya anak-anak ditanya ingin jadi apa ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru ya. Nah itu. Nah, tapi sekarang anak-anak sekarang ya dengan perkembangan TIK ini sudah semakin banyak ya, harapan dan cita-citanya ya, tidak seputar itu saja ya. Nah, itu beberapa kebutuhan ya yang menjadikan TIK ini menjadi suatu keniscayaan gitu ya. Nah, dampak dari TIK ini akan menjadikan masyarakat ini semakin berpengetahuan ya. Sehingga TIK juga punya peran penting ya dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan. Nah, karena belajar itu adalah proses yang terus-menerus ya. Dan melalui TIK ini kita bisa terus menyerap ya berbagai pengetahuan gitu ya. Dan dengan TIK kita sebenarnya ini juga sedang berlatih sistemnya. Karena TIK itu produk sistem, maka dengan berinteraksi dengan TIK, maka kita juga secara tidak langsung juga sedang berlatih berpikir sistem. Nah, aplikasi itu kan sistemik sekali gitu ya. Sehingga kita menggunakan aplikasi kan kita mesti harus mengikuti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Kalau tidak mengikuti langkah-langkah ya tidak akan jalan aplikasinya gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung kita diajari ya atau dibiasakan ya, dilatih untuk berpikir sistem ya. Sistemik gitu ya. Nah, ini juga akan bisa berpengaruh ya terhadap gaya hidup kita ya. Kalau kita sudah terbiasa berpikir sistem ya. Sehingga ketika menghadapi masalah ya bisa misalnya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang sifatnya cenderung emosional ya, tapi dengan menggunakan pendekatan yang sistemik gitu ya. Tidak pendekatan sentimen personal ya misalnya ya, tapi dengan pendekatan sistemik ya. Misalnya ada masalah di kelas apa ya, nah, itu pendekatannya cara menyelesaikan masalahnya, nah dengan bagaimana pendekatan sistem ya. Wah ini kalau mas di kelas kok ada sesuatu yang mengganjal ya, yang bermasalah ya, nah, ada kemungkinan itu masalah sistem, masalah sistemik ya di kelas ya. Sistem kelasnya mungkin ada yang tidak beres ini ya, ada fungsi-fungsi yang di dalamnya tidak berjalan ya, sehingga muncul masalah gitu ya. Maka pendekatan sistemik. Ya. Misalnya di kelas Anda sudah ada pengurus ya kan ya, ada pengurus kelasnya ya, ada ketuanya ya lah. Nah, mestinya ada informasi penting. Ya. Kok informasinya nggak sampai nih ke anggota kelas ya? Kenapa ini? Oh ternyata ketuanya HP-nya rusak misalnya, atau ketuanya sedang ada kendala ya, kendala komunikasi gitu. Nah, bagaimana caranya penyelesaiannya? Ya, ini harus dengan pendekatan sistemik ya, tidak dengan cara kemudian menyalahkan ketuanya ya. Wah ini ketuanya nggak beres ini, ada informasi mau dibagi ya. Nah, ditelusuri dulu. Wah ternyata ini ada masalah sistemik ya. Nah, ya itu karena ketuanya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya karena ada kendala-kendala itu ya sehingga muncul masalah. Ya. Ini harus diselesaikan secara sistemik. Nah, bagaimana pendekatan secara sistemik ya? Ya bisa jadi karena mungkin ketuanya sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya ya, bukan berarti kemudian dia menjadi ketua yang langsung dipecat gitu misalnya ya, langsung diganti ya, tapi enggak lah dekati secara sistem. Wah ini bukan karena faktor orangnya ya, bukan karena faktor pribadinya ya, bukan karena sentimen kita terhadap dirinya ya, tapi karena ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan. Nah, itulah yang mendasari penyelesaian masalah secara sistemik gitu. Kemudian akses terhadap informasi ya, ya ini ya jelas ya dengan TIK ya, akses terhadap informasi cepat, mudah ya. Kemudian budaya kelembagaan yang positif ya,
akan semakin lembaga ini akan semakin berjalan dengan lebih positif ya, karena TIK ya, fungsi-fungsi yang dulu dijalankan secara manual di dalam kelembagaan, nah sekarang bisa dijalankan dengan digital ya akan lembaga ini akan semakin berperan secara positif gitu ya. Kemudian juga mendorong partisipasi ya, karena akses terhadap informasi semakin lancar, maka partisipasi masyarakat juga akan semakin mudah gitu ya. Kebijakan dan peraturan ya ini ya, tidak lupa ya, karena dunia informasi ini dunia yang sangat bebas, maka ya, tidak bisa tidak ya harus ada pengelolaan ya, ada pengaturannya. Nah, pengaturan itu yang melalui kebijakan pemerintah ya, sehingga dalam pemanfaatan informasi itu tidak seenaknya ya, sehingga terjadi pelanggaran hak cipta misalnya ya, maka harus ada peraturan ya, ada kebijakan. Nah, sehingga misalnya Anda besok kalau mengerjakan skripsi ya, nah ini ya Anda bebas mengambil informasi data dari manapun ya, dari sumber sumber teknologi informasi ini, tapi Anda juga terikat oleh aturan ya, tidak boleh mengambil sumber data tanpa mencantumkan pemiliknya gitu. Nah, itu aturan-aturannya. Kalau mencantumkan, kalau tidak mencantumkan sumbernya, ya itu bisa dianggap sebagai plagiat ya, plagiat. Jadi meniru atau mengklaim ya karya orang lain menjadi karya sendiri ya, itu nanti ya bisa berakibat mendapat sanksi akademik ya. Nah, kalau skripsi ketahuan, misalnya bisa menghambat kelulusannya lah, atau dibatalkan kelulusannya gitu. Nah, kemudian juga sarana-prasarana ya jelas ini ya, karena TK ini di dalamnya banyak ditopang oleh perangkat-perangkat pendukung ya. Ini mesti sarana-prasarana juga mesti tersedia ya. Nah, ini dengan TK mendorong masyarakat untuk terus belajar ya. Semuanya terus belajar ya. Karena perkembangan informasi begitu melimpah gitu ya, begitu banyak ya dan cepat ya, maka mendorong kita semua untuk terus menyerap informasi itu ya. Berarti untuk terus terdorong untuk belajar ya. Nah, sehingga ya kita ingin memiliki keterampilan apa, kita bisa mengakses ya dari TIK ini ya. Berbagai keterampilan yang kita perlukan kita bisa akses ya dari mulai hal-hal kecil sampai hal yang rumit itu bisa diakses ya. Nah, kita ingin bikin apa ya, bisa kita akses di ini ya, di TIK ini ya. Kemudian juga bisa mendorong sikap kepeluruan dan kepemimpinan ya, dengan perkembangan TIK ya, akan kelihatan ya siapa-siapa yang berjiwa pelopor ya, mendorong sesuatu aktivitas ya atau suatu perubahan tertentu ya, atau menggerakkan suatu kegiatan tertentu ya, ini bisa kelihatan ya. Ada juga perubahan budaya komunikasi ya, yang dulu banyak komunikasi secara face to face ya, sekarang sudah ya lebih banyak menggunakan komunikasi jarak jauh ya. Komunikasi itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Ya, walaupun bukan berarti komunikasi tatap muka tidak penting ya, tapi komunikasi sekarang sudah lebih banyak bervariasi ya. Ya, karena tidak ada lagi jarak dan waktu ya, hambatan jarak dan waktu ya. Kemudian proses belajar kemitraan ya. Dengan TIK ini kita akan lebih mudah menjalin kemitraan ya. Ya, karena ya akses informasi yang begitu mudah ya, kita mudah juga untuk menjalin kemitraan ya, kerjasama ya. Nah, seperti kampus kita sudah banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri ya, itu karena faktor perkembangan TIK gitu ya. Nah, kemudian juga ya pendidikan dan pelatihan yang diperlukan seketika ya. Just in time ya. Anda ingin punya keterampilan apa yang cepat yang dibutuhkan waktu itu ya, langsung bisa akses dari ini ya, sumber-sumber di informasinya ya. Nah, ingin membuat kalau Anda yang perempuan ya, masak apa itu ya, belum tahu caranya ya bisa cari resep cara masak ini misalnya. Ini kan di Bapak bisa langsung ya tahu resepnya gitu ya.
Nah, ini tadi yang saya kemukakan ya, bahwa dengan TIK ini kita secara tidak langsung sebenarnya sedang berlatih berpikir sistem. Gitu. Nah, mampu menganalisis situasi dan kondisi. Nah, analisis situasinya seperti apa, kemudian bagaimana kalau dalam situasi itu ada masalah, bagaimana memecahkannya dengan pendekatan sistem. Dengan pendekatan yang urut, teruntut ya, dan berkelanjutan ya. Jadi tidak pendekatan yang mengedepankan aspek-aspek sentimen emosional, personal ya, tapi pendekatan sistem ya, yang menyeluruh ya, dengan berbagai aspek dipertimbangkan ya. Kemudian juga perubahan paradigma ya, dari sentralisasi ke otonomi ya. Jadi kalau dulu semuanya, misalnya kalau dalam dunia pendidikan semuanya berpusat pada guru, pada kepala sekolah ya. Kalau ada masalah, tanya kepala sekolah, tanya guru ya. Nah, sekarang bisa ya. Sebelum tanya guru, sebelum tanya kepala sekolah ya, siswa bisa mencari dulu ya. Masalahnya bagaimana ya. Nah, sehingga sekarang sumbernya itu bukan lagi sumber yang berpusat pada guru ya. Guru bukan satu-satunya sumber ya. Ya, walaupun guru tetap sumber ya, tapi bukan lagi satu-satunya sumber ya. Nah, dan sekarang dan tidak lagi guru menjadi pusat ya, tapi berpusat pada siswa ya. Nah, artinya lebih didominasi oleh siswa ya. Siswa lah yang menjadi pusat aktivitas pembelajaran ya. Ya, dengan peran guru tetap dengan peran guru ya, tapi tidak lagi didominasi sepenuhnya oleh guru gitu. Nah, akses terhadap informasi ini ya. Nah, sekarang karena akses terhadap informasi yang begitu mudah, maka sekarang pusat-pusat layanan pembelajaran itu semakin beragam juga ya, tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya di lembaga-lembaga pendidikan formal ya, tapi juga di masyarakat ya. Sekarang ada PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat ada ya. Ada siaran-siaran pendidikan pembelajaran di media online misalnya ada ya. Ada seminar-seminar, ada ya webinar-webinar online itu ya, itu ya. Meningkatnya kemampuan menerima dan menanggapi informasi ya, itu ini ya. Kita reseptif sekali ya terhadap informasi ya, dan juga responsif sekali ya, untuk menanggapi informasi yang beredar itu ya. Itu menjadikan kita reseptif dan juga responsif gitu ya. Nah, demikian pula partisipasi warga. Ini juga akan semakin didorong ya, karena TIK memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi. Ya, baik secara individual ya, maupun secara kolektif ya, secara berkelompok gitu ya. Nah, sehingga sekarang informasi-informasi yang sifatnya masyarakat di masyarakat lokal ya, ini juga banyak ya bermunculan ya, banyak menghiasi media-media ya, yang hasil produk TIK ini ya. Nah, pecel Madiun ini sekarang sudah mendunia ya. Nah, ini kemarin waktu ada webinar 35 dokter di Unepah ya. Ini di akhir acara itu kan ada penyerahan rekor muri ya dari Ketua Muri ya, Pak Jaya Suprana ya. Pak Jaya Suprana ini menelusuri informasi apa sih yang sudah mengglobal di Madiun gitu. Nah, ternyata ada dua ya. Yang pertama yaitu pecel ya. Kemudian yang kedua ya Unipah ya. Ini sudah ya memecahkan rekor dunia itu dengan itu webinar yang melibatkan 35 dokter itu ya. Itu. Nah, begitu kira-kira para saya berkaitan dengan TIK yang hubungannya dengan dunia pendidikan yang semakin ya menjadi keniscayaan ya, tidak bisa tidak memang dunia pendidikan terus diharapkan untuk memanfaatkan TIK ya. Ya. Kita semua yang terjun di dunia pendidikan ya tidak bisa tidak juga harus mengikuti ya perkembangan ini gitu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.